adalah motor Honda Vario Tekno LED 125 tahun 2017. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana pengalaman memelihara motor Honda Vario ini. Honda Vario ini memiliki kompresi mesin 1:11, jadi harus menggunakan bensin yang beroktan 95. Saya menggunakan Honda Vario ini sudah selama 4 tahun dan menempuh jarak lebih dari 60.000 km. Selama 4 tahun dan lebih dari 60.000 km, apa saja sih kira-kira yang menjadi kendala yang saya hadapi dan kendala yang bisa diatasi dengan sedikit koprek-koprekan? Tidak ada produk yang sempurna dan banyak pengguna Vario ini yang mengeluh motornya itu dari baru kadang suka ngegredek. Selain suka ngegredek, Vario ini juga boros komstir. Setelah 4 tahun penggunaan, saya sudah mengganti komstir sebanyak 3 kali. Selain itu, bodi-bodinya juga ya setelah dibongkar kadang suka nggak rapat lagi. Ya begitulah ciri khas dari motor Honda. Dan seiring berjalannya waktu, cat-catnya pun sudah mulai memudar. Dan untuk mesin sendiri, ya saya akui Honda Vario 125 ini selama pemakaian gak pernah sama sekali mogok di jalan. Selama kuncinya masih nempel, ya dia bakalan jalan terus tanpa ada hambatan. Jadi mesinnya bagus, belum pernah ada problem. Gampang saja untuk merawatnya. Yang pertama harus diperhatikan adalah olinya. Ya ini oli memang penting untuk kendaraan bermotor untuk melumasi mesinnya. Untuk oli mesin, saya mempercayakan menggunakan Motul. Ya oli ini enak untuk di Vario ini. Oli ini memang sedikit lebih mahal dari oli bawaannya Honda SPX. Ya tapi oli ini lebih enak karena kalau panas tetap stabil, tidak ada penurunan performa. Dan yang perlu diingat, umur oli itu jangan dilihat dari kilometernya saja, tetapi dari bulannya dan jam mesinnya itu bergerak. Ya memang direkomendasikan ganti setiap 2000 ya, tapi alangkah bagusnya kalau sering macet-macetan oli itu diganti sebelum 2000. Kalau mau pakai oli Motul ini sediakan budget 70.000 sampai 80.000 per bulan. Ya kalau mau pakai SPX murah hanya 55.000 aja. Setelah oli, perawatan selanjutnya adalah merawat mesin dan komponen pendukung untuk ICE atau Internal Combustion Engine. Yang ada komponen untuk motor injeksi ini adalah ada throttle body, ada injektor, ada fuel pump, dan lain sebagainya. Untuk komponen-komponen tersebut sebaiknya dicek secara berkala dan jangan lupa dibersihkan kalau kotor. Untuk filter udara, nah ini kita nggak boleh sebenarnya nyemprot filter udaranya. Yang penting kalau udah kotor ganti baru. Murah filter udaranya, nggak nyampe 50.000 kok harganya. Untuk servis ini biayanya biasanya cuma 35.000 aja untuk bersihin bagian pembakaran mesin. Ya harga 35.000 adalah harga servis di pinggir jalan bengkel langganan saya, bukan di bengkel Ahas. Tarikan enteng dan gak ngegredek. Ngegredek ini disebabkan oleh slipnya kampas kopling ke mangkok ganda. Ya untuk masalah ini saya hanya menggergaji, membuat alur seperti di gambar di atas ya, supaya kampas gandanya itu tidak selip. Nah jadi kan kalau mangkok gandanya digergaji gitu punya tekstur ya, jadi tidak halus. Nah jadi ya nggak selip lagi dan otomatis gerdeknya itu hilang selamanya. Lanjut biar betotannya bawah makin enak, ini per sentri ya, namanya per sentrifugalnya ini saya ganti dengan per PCX yang Thailand yang 125 itu yang lama. Nah bedanya dengan per sentri Vario, per PCX 125 ini lebih panjang ya, jadi untuk membuka koplingnya itu lebih cepat ya, jadi lebih enak bawahnya pakai per PCX 125 Thailand ini.
Selanjutnya di bagian kampas kopling. Kampas kopling ganda ya kalau orang-orang ini nyebutnya. Dan kampas koplingnya ini menggunakan per yang lebih pendek. Ini pakai per punya Beat 110 yang karbu. Nah, ini jadi enak nih untuk ngebuka kampas gandanya ini. Jadi dia cepat megar dan otomatis tarikan di bawah itu jadi lebih jos gitu. Dibuka langsung nyentak. Lanjut untuk rollernya saya menggunakan 3 punya vario dan 3 punya spin. Ini bertujuan supaya bawahnya dapat dan atasnya dapat. Nah, seperti itulah kira-kira tujuan mengganti roller dan dibelang-belang. Untuk modifikasi ini, biaya yang saya keluarkan adalah 45.000 dengan membeli 3 buah roller yang punya spin. Kurang lebih seperti itulah yang saya lakukan untuk membuat tarikan enteng dan menghilangkan geredek dari Honda Vario 125 LED-nya. Dan berikut adalah hasilnya. Dengan koprekan sederhana seperti yang tadi disebutkan di video. Nah, bisa dilihat sendiri untuk nanjak di puncak ya, Vario ini tidak perlu effort yang berat ya, karena tenaganya di bawah itu ngisi terus. Jadi gas sedikit aja dia udah mau nanjak. Oh iya, ini kelewat. Ya, Vario ini pakai radiator untuk mendinginkan mesinnya ya. Ya, jadi untuk radiator yang perlu diperhatikan adalah airnya. Dalam tangki reservoir, air itu harus ada dalam batas normal. Jangan sampai kehabisan supaya mesin tidak jebol karena kepanasan. Jadi begitulah pengalaman saya selama 4 tahun memelihara motor Honda Vario 125 ini. Ya, jika kalian suka dengan video ini, tekan suka. Jika tidak suka, ya dislike aja. Tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya, kalau mau ikutin channel ini jangan lupa di subscribe untuk video-video random, tips and trick dan pengalaman selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis.